Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Neneng Erika, guru Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil di SMA Baitul Hikmah Garut, Jawa Barat. Tema identifikasi struktur teks sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi struktur sejarah pelajaran di kelas 12 semester ganjil. Adapun pengertian teks sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Struktur teks sejarah. 1. Orientasi adalah perkenalan waktu, tempat, pelaku, dan situasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa atau kronologis dalam menyajikan peristiwa dari awal sampai akhir, yaitu perkenalan, peristiwa-peristiwa dimulai, lalu konflik, terjadi puncak atau pertentangan, dan akhirnya penyelesaian. Yang ketiga, resolusi adalah berisi penjelasan, penilaian, dan pendapat-pendapat. Nah, itulah yang akan dianalisis pada contoh teks sejarah, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, dan resolusi. Mari kita identifikasi teks sejarah yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan. Sekarang kita lihat contoh orientasi, yaitu memperkenalkan waktu, tempat, dan pelaku situasi. Kemerdekaan Indonesia telah diraih lebih dari 76 tahun yang lalu. Tepatnya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut tidak diraih secara tiba-tiba. Bukan karena Jepang yang sebelumnya pernah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, namun kemerdekaan ini diraih setelah melalui beberapa peristiwa sejarah. Itu termasuk contoh orientasi. Nah, sekarang contoh paragraf urutan peristiwa. Dimulai dengan pembentukan BPUPKI pada Maret 1945 untuk merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Setelah itu, pada 7 Agustus 1945, BPUPKI diubah menjadi PPKI dan Panitia 9 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi dimulai pada malam hari tanggal 16 Agustus setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pulang dari Rengas Dengklok. Perumusan teks tersebut bertempat di kediaman Laksamada Maida saat dini hari. Teks dibuat dan dirundingkan bersama serta ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya. Jalan Pegangsaan Timur 56. Disaksikan oleh beberapa tokoh nasional seperti Suwirjo, Trimurti, Ahmad Sumarjo, dan warga Indonesia lainnya. Dengan dibacakan teks proklamasi, Indonesia dinyatakan merdeka. Berita kemerdekaan Indonesia itu tersebar dengan cepat melalui radio dan surat kabar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan pemerintahan Indonesia. Nah, ini termasuk contoh paragraf urutan peristiwa. Nah, sekarang contoh reorientasi. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada 73 tahun silam, tepatnya 17 Agustus 1945.
Setelah pembentukan BPUPKI dan bertujuan untuk merumuskan dasar negara atau Pancasila dan PPKI, setelah itu teks proklamasi dirumuskan bersama oleh beberapa tokoh nasional di rumah Laksamana Maeda. Keesokan harinya Indonesia dinyatakan merdeka setelah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Berita kemerdekaan menyebar dengan cepat melalui radio dan surat kabar. Pemerintah juga segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan kepemerintahan Indonesia. Nah, begitulah contoh identifikasi struktur teks sejarah. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan contoh teks sejarah dari internet yang lain. Silahkan untuk dianalisis strukturnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.